Saya cinta sama peternakan, khususnya kambing. Jadi untuk investnya itu lebih enakan ke peternakan loh, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau di bank kan bunganya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel, teman-teman. Kali ini saya akan mereview peternakan kambing yang terlihat masih baru. Ada yang menarik di peternakan ini, teman-teman, karena sang owner sudah punya penghasilan tetap. Jadi biar tidak gagal paham, ikutin videonya, jangan lupa di komen, kasih jempol, juga subscribe. Terima kasih, yuk bareng-bareng kita temui owner kita kali ini. Kita masuk ya teman-teman, nanti kita ulas lengkap bagaimana owner kali ini sudah mempunyai penghasilan tetap. Jadi maksudnya seperti apa? Mari kita bahas bersama. Selamat siang, Bos. Selamat siang. Ini mau minta izin mereview peternakannya, Bos. Ya, silahkan. Ya, nama saya Laman, alamat Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Ya, Mas Laman dari Bandar Agung. Kandang kelihatannya masih baru nih, Bos. Masih baru ini, Pak, baru pemula. Jadi belum tahu banyak tentang peternakan kambing, khususnya Jawa Randu. Jawa Randu. Ya. Ini ngomong-ngomong, usia peternakannya berapa bulan atau berapa minggu ini? Ini masih 3 minggu, Mas. 3 minggu baru. Iya, masih baru. Tadi di awal Mas Laman menyampaikan bahwasanya pemula. Iya. Sekarang jumlahnya ada berapa ekor sudah yang di jalan ini, di kandang ini? 15 sementara, Mas. Kenapa pemula, ngakunya pemula sebegitu berani langsung dalam jumlah 15 ekor? Ya, kayak seperti ini sih, Mas. Ibaratnya kalau orang bilang itu judi, Mas. Kalah menang tetap dijalanin. Oh gitu ya. Iya. Spekulasi lah ya. Ya, spekulasi, Mas. Ya mudah-mudahan berkah. Amin. Saya turut mengamini, semoga terwujud harapannya. 15 ekor, teman-teman, masih pemula. Pakan keseharian daun singkong seperti ini, Bos. Daun singkong, Mas. Daun singkong nyel apa ada tambahan? Daun singkong, khusus daun singkong. Ini daun singkongnya anu ya, khusus yang jenis IR ya, makan ya? IR khusus ini, Mas. Menghindari yang basirau sama menghindari. Kalau untuk basirau di kambing khususnya, saya melihat dari teman-teman itu kayaknya kurang bagus selain IR, Mas. Jadi saya pilih IR untuk kualitas kambing supaya bagus. Ini kambingnya kepala hitam semua. Oh, ada yang kepala merah juga. Kepala merah itu, Mas. Tapi kalau Bos Laman ini kira-kira kalau soal selera antara yang kepala merah seperti ini sama kepala hitam, selera mana, Bos? Dua-duanya suka, Mas. Oh, nggak ada nilai lebihnya antara hitam dan merah? Nggak ada. Oh, saya kira ada pilihan tertentu karena fanatik, enggak ya? Enggak, yang jelas semua kambing saya suka, Mas. Itu. Ya. Ini doro apa babon-babon yang dibeli, Mas? Itu babon, Mas. Babon Ini hamil itu. Mulainya dari babon apa ada yang doro sih? Itu dari babon. Oh, ini jantan ini ya? Ini jantan. Nah, ini sebenarnya mau lebih ke breeding apa ke fattening, Bos? Rencananya separuh itu breeding, separuh fattening, Mas. Iya. Berarti memang niatnya memang mau dua-duanya jalan? Ya, rencananya mau ternak. Nah, ini gimana ceritanya? Seorang pemula kok angan-angannya begitu tinggi. Apa kira-kira sudah ada pertimbangan nanti kendalanya seperti apa? Penanganannya harus gimana gitu, Bos? Udah ada, Mas. Udah sekolah sama temen sih, Mas. Dulu kan dari hasil jual kelapa, terus dibilangin sama temen suruh nyari usaha lain. Ya, saya nujunya ke ini, Mas. Ternak. Ternak. Jadi ini kan
jenengan ini sudah punya penghasilan tetap dari jual beli hasil bumi berupa kelapa ya Bos ya? Ya. Terus sekarang merambah di dunia peternakan kambing ini tujuannya untuk memperbanyak jalan bisnis atau bagaimana Bos? Itu yang pertama itu Mas. Yang kedua buat ini masa depan anak. Oh, Iya. Padahal kalau dari jual beli kelapa ini kan kayaknya mohon maaf di tempat kita ini jenengan udah paling rame lah Bos. Ya, Kenapa harus merambah ternak kambing skala? Apakah istilah Jawanya ini enggak orang legan golek momongan? Enggak Mas, karena saya suka sama kambing. Oh gitu. Yang jelas suka sama ternak Mas, terutama kambing. Apa enggak takut resiko Bos dengan jumlah sekian banyak, masih pemula, nanti kalau ada kendala kematian atau sakit-sakit itu gimana Bos? Ya namanya orang usaha itu kan resiko pasti ada Mas. Cuman insya Allah sudah saya tanggulangi Mas. Masalah resiko sudah saya tanggulangi. Ini sudah ada ilmu dasar tentang pengobatan atau perawatan apa belum Bos? Ada Mas, cuman dikit. Namanya masih pemula juga. Nanyanya sama teman-teman, sama di breeding di sosial media juga anu Mas. Oh gitu. Iya. Belajar di sosmed dan Iya. juga berkunjung ke kawan-kawan yang sudah Iya. lebih dulu ternak kambing. Iya, Mas. Oh, gitu. Untuk jenis sendiri ini jenis apa Bos seperti ini kambing ini Bos? Itu Rambon Mas. Rambon ya. Iya. Kenapa enggak ke jenis lain Bos? Mungkin bur atau domba atau PE gitu Bos? Sebenarnya semua suka sih Mas. Cuman untuk hati milihnya ke ini Rambon. Rambon. Nah tentu kan ada pertimbangan. Kenapa harus memilih Rambon? Gini Mas, kalau Rambon itu dari segi makanan itu kan paling enak sendiri di Rambon Mas. Dari misalnya ini kambing bur apa atau gimana itu PX gitu ya. Sebenarnya suka Mas. Cuman dari segi perawatan, dari segi makanan kayaknya lebih enakan di Rambon Mas. Oh gitu. Iya. Kalau di PE atau bur lebih ribet. Iya. Jadi pilih yang praktis-praktis Praktis. saja. Yang penting hasilnya gitu Yang ya. penting hasilnya Mas. Iya iya. Di samping itu anu Bos ya, kalau jenis Rambon ini istilahnya menengah ke bawah, jadi Ya. sistem jualnya lebih mudah. Ya, itu Mas. Misalnya punya uang 2 juta, 2.500.000, beli satu buat korban sudah bisa kalau Iya. Rambon. Kalau PE kan belum bisa toh Belum Mas. bisa. Yang jelas 5 juta ke atas 5 lah. juta. Terus Bos, ini sebagai seorang pedagang kelapa yang tentunya sibuk, harus muat, harus menerima pelanggan yang datang, hitung kelapa segala macam. Gimana dengan ngaritnya ini Bos? Untuk ngaret kita beli Mas. Itu yang pertama. Kalau yang kedua misalnya ada temen yang ngasih info, kita meluncur sendiri Mas. Meluncur sendiri? Ya, dengan catatan harus ada info dari temen itu Mas. Info positif pakan. Info positif pakan baru kita meluncur. Kalau enggak ya kita beli Mas. Berarti dalam beberapa minggu ini dimulai peternakan ini pakan lebih sering beli apa ngarit sendiri karena info itu tadi? Kalau ngarit sendiri 40% Mas, belinya 60%. Itu. Iya. Dengan sistem pakan seperti itu Bos, kira-kira kalkulasinya nanti gimana? Apa masih bisa ketemu keuntungan Bos? Untuk di sistem breeding untung sih Mas. Masih untung ya? Masih untung. Penggemukan juga masih untung Mas. Dengan pakan semua Dengan beli? pakan semua beli. Tergantung kita. Kalau kita itu bisa melihat si kambing terus pakannya itu bisa mumpuni, insya Allah bisa ketemu Mas. Tergantung kitanya. Kalau kita bisa memilih pakannya terus memilih kambingnya, kita bisa Mas. Terus begini Mas atau Bos Laman, ini kan pemula, kok bisa menjelaskan sedemikian rupa bahwasanya penggemukan atau breeding dengan pakan beli
masih ketemu. Ini tahunya dari mana wong baru mulai ternak kambing? Dulu kan teman dari karya tani, Mas. Terus saya tanya-tanya, dari sana saya bikin hitung-hitungan kalau penggemukan itu dalam 3 bulan habis pakan misalnya 5 juta. Itu kalau kita jual lagi pasti untung sekitar 5 jutaan, Mas, dalam jumlah kambing di atas 20, Mas. Di atas 20 ya? Di atas 20. 5 juta itu bersih? 5 juta bersih, Mas. Udah bayar pakan, udah dipotong, ada tambahan anak kandang, Mas. Anak kandang. Kita udah bayar 2 bulan? 3 bulan, Mas. 3 bulan. Jadi yang siklus 3 bulan. Iya. Kalau lebih maksimal lagi ya 3 sampai 4 bulan, Mas. Oh, gitu. Itu lebih maksimal lagi. Oh, jadi anulah ya, ini istilahnya sebelum mulai ternak kambing memang sudah ada penelitian ya, Mas? Iya. Tapi gimana, Mas, kalau si peternak ini bukan seperti Mas Laman, seorang pengusaha, artinya punya kerjaan tetap, hasil tetap dari jual beli hasil bumi berupa kelapa. Ini kira-kira nek nggo wong tani mleni ngono nganggo caramu masuk apa ora, Mas, kira-kira, Mas? Sebenarnya untung cuman dikit, Mas. Dikit. Tetap kurang, Mas. Cuman kalau pengusaha misalnya kita punya usaha bukan 1-2 bidang, mungkin masih ketemu, Mas. Dari hasil yang 1 bidang itu buat beli pakan, yang 2 bidang buat jajan anak. Oh gitu. Iya. Oh, berarti anu ya, bisa disampaikan bahwasanya Bos Laman ini ternak kambing ini sebagai investasi jangka panjang. Ya, itu, Mas. Seperti itu, teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah punya beberapa usaha menghasilkan, ada baiknya meniru seperti yang dipraktekkan oleh Bos Laman. Jadi beliau ini selain jual beli kelapa, apalagi, Bos? Beras juga ayam potong, Mas. Nah, ini ya, sudah punya 3 usaha sekaligus. Sekarang merambah di dunia peternakan kambing. Ini kalau seperti ini mungkin nanti hasil dari jual beras atau ayam potongnya bisa dibuat beli pakan sebagian, Bos ya? Ya, gitu, Mas. Seperti itu, teman-teman. Jadi semakin banyak pintu masuknya rezeki, maka teman-teman berkemungkinan besar akan lebih cepat memiliki tabungan jika dibandingkan dengan seseorang yang punya 1 usaha saja. Wah, amin, mantap. amin, amin. Dasarnya ini Bos Laman ini memang punya otak bisnis yang brilian. Jadi sudah bisnis, punya 3 bisnis, dikembangkan lagi di dunia peternakan, teman-teman. Ngomong-ngomong, Bos, ini kalau ngisi kambingnya ini kemarin habis berapa juta ini, Bos? Kalau nominalnya ini modal awal khusus di kambing 30-an lebih, Mas. 30 juta ya untuk Iya. isi kambingnya saja isi kambingnya aja. Belum berikut kandangnya. Belum, Mas. Nah, kalau kandang, ini kandangnya berapa meter kali berapa meter, Bos? Ini 14 kali 3 meter, Mas. Habis berapa budgetnya? Bakal 10-an lebih lah, Mas. 10 lebih ya? Iya. Ini kayu beli apa punya sendiri? Beli nih, Mas. Beli semua. Tukang? Ya, tukangnya 3, Mas. Itu 10 lebih itu udah berikut biaya tukang apa belum? Belum, Mas. Kalau sama biaya tukang habis 15-an, Mas. 15 juta Iya. ya? Berarti total ini 45 juta lah digelontorkan di sini ya? Iya, Mas. Itu hasil dari jual beli itu tadi apa gimana ini, Bos? Ya, insya Allah iya, Mas. Oh gitu ya. Jadi hasilnya diinvestasikan di ternak kambing. Kenapa tuh, Bos, nggak pilih disimpan di bank aja, Bos? Untuk ternak kambing kan malah repot, Bos. Ya gini loh, Mas. Yang pertama itu kan saya cinta sama peternakan, khususnya kambing. Jadi untuk investnya itu lebih enakan ke peternakan loh, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau di bank kan bunganya kecil. Bunganya kecil. Kalau nyimpen seperti ini bunganya malah tambah ya, Mas? Tambah ini, Mas. Iya. Uangnya bisa beranak pinak melalui ternak kambing. Amin. Nah, gitu ya. Ini teman-teman saya sepil dulu ya, kandangnya seperti ini.
Dan saya kasih lihat di belakang teman-teman. Ini sebagai saran ya teman-teman, saya tidak menggurui, tapi baiknya teman-teman perhatikan ini. Kalau buat kandang yang di belakangnya tembok seperti ini, usahakan teman-teman dikasih ruang terbuka seperti ini. Punya Bos Laman ini mantap ini, walaupun pemula, pertimbangannya sudah masuk. Ini tentunya untuk sirkulasi udara teman-teman. Nah seperti ini. Ini contoh peternak yang benar-benar mempertimbangkan sirkulasi udara. Tapi monggo kerso teman-teman mau pakai cara yang mana, tentu semuanya sudah dipertimbangkan. Sehari semalam dipakan berapa kali nih bos? 2 kali mas. 2 kali aja, jamnya bos? Pagi sama sore. Oh, kenapa nggak 3 kali bos? Enggak mas, saya latih 2 kali biar si kambing disiplin mas. Disiplin dalam arti makannya harus disiplin 2 kali mas. Pagi sama sore, malam enggak. Untuk volume kira-kira dengan pakan 2 kali ini buahnya apa ya, sedang-sedang saja bos? Untuk sore saya kasih banyak, cuman kalau pagi buat sarapan aja mas. Ini saya perhatikan palungannya lebar banget bos. Ini berapa sentimeter nih bos? Ini 80 mas. Kenapa harus dibikin sedemikian lebar bos? Biasanya cuma 50 aja. Biar enak mas, kalau ngasih makan sekalian banyak gitu kan nggak nambah lagi gitu. Di samping itu kan juga nggak terlalu murat-marit ya bos kalau lebar seperti ini. Untuk kedalaman berapa nih bos palongannya bos? Ini kedalaman 15 mas. 15 ya, tapi lebarnya 80 Lebarnya 80 ya. Ini. Ya ini palongan terbesar yang pernah saya review teman-teman. Biasanya saya maksimal itu 50, tapi kedalamannya 20. Tapi di sini punya Bos Laman ini 80 kali 15 dengan pertimbangan sekali ngasih pakan full itu palongannya lega. Jadi nanti nggak rawan murat-marit. Terus bos, ini kenapa untuk pakan sendiri ini kok nggak dicopper manual seperti ini bos? Gimana mas ya? Kalau untuk manual kayak gini, biar kita juga gerak mas. Jadi bisa ini melihat si karakter kambing juga mas. Oh gitu. Iya. Jadi ini anu bos ya, sebenarnya dicaca tapi pakai arit bos ya? Iya, pakai arit itu mas, manual. Jadi nggak langsung dari ladang langsung diberikan kambing ya? Cacah dulu mas. Terus di awal-awal mulai ini sudah menemukan kendala apa belum bos? Insya Allah belum mas. Belum ya, masuk angin atau gembung belum ya? Belum. Tapi ngomong-ngomong seandainya terjadi, ini Bos Laman sudah tahu apa belum ini cara menanggulangi kambing kembung segala macam nih? Udah mas, dari kawan itu dikasih. Apa saran dari kawannya apa? Dikasih obat itu mas, LA itu. Oh LA. Iya. Itu sistem suntik ya bos ya? Suntik. Kalau untuk kambing besar kira-kira berapa mili sih bos amannya bos? 2 mili mas. Oh 2 mili saja. 2 mili udah aman mas. Wah mantap. Terus bos, ini kenapa harus dikasih pralon seperti ini? Kan tambah biaya, tambah mahal loh bos. Tujuannya apa bos ini bos? Ini yang pertama mas, biar bulu tidak rusak mas. Oh yang di leher itu ya? Ya yang di leher-leherin mas, biar halus. Ya kadang kita sering lihat di punggung itu kan bulunya rusak itu bos ya. Bisa jadi karena ini bos ya, nggak dikasih ini bos ya. Iya. Ini fungsinya juga itu aja mas. Iya. Wah mantap sekali teman-teman. Ini benar-benar pebisnis yang berpikiran sangat maju. Artinya sudah punya usaha terus dikembangkan lagi. Dan buat teman-teman juga nanti kalau mau order beras atau ayam potong bisa bos sebutkan. Siap melayani 24 jam. Oke bos, sebutkan nomor teleponnya. Nomor telepon 0823 8574 1925. Ini siap melayani untuk orang hajatan segala macam. Siap mas, ya? siap. Ya teman-teman yang minat mau hajatan atau ada keperluan apa, mau belanja beras dalam jumlah banyak atau ayam potong, silahkan hubungi beliau bernama di sini familiarnya Laman Kero. Alamat ini Desa Bandaraung Dusun 17 ya, Dusun 17 Kecamatan Bandar Bawono Kabupaten Lampung Timur, dekat Simpang 55 guys.
Oke, Bos Laman, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti kambingnya ini beranak pinak jadi banyak, usahanya makin maju, sehat, berbahagia selalu bersama keluarga. Amin. Saya mohon diri dulu ya, Bos ya. Ya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan pengusaha muda. Semoga ini inspiratif atau bisa menggerakkan hati teman-teman untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan sebuah usaha. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.